Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Epriati Rahayu dari kelas 4B, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 112102510000063. Di sini saya akan menyampaikan sedikit isi dari buku Filsafat Teknologi karya Francis Lim dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital yang diampu oleh Bapak Al-Muhdil Karim SIP MHum. Kata filsafat sendiri merupakan kata yang berdekatan dengan hal-hal metafisik, tidak dapat dipikirkan, sulit dicerna, abstrak, dan tidak konsisten. Filsafat sendiri ini jauh dari hal-hal ilmiah, tidak konsisten, dan mudah dibuang begitu saja. Alasannya kenapa? Alasannya itu karena tidak memenuhi standar nilai guna dalam komunitas ilmiah. Akan tetapi dalam buku ini itu akan dibahas bagaimana jika filsafat itu bisa bersanding dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akankah filsafat menjadi ilmiah atau sebaliknya justru ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mistis? Nah, pembahasan yang terdapat di buku ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama itu asal-usul filsafat teknologi, filsafat sains, dan filsafat teknosains. Yang kedua ada metafisika teknologi, yaitu ontologi berdasarkan pemikiran Heideggerian. Yang ketiga ada penjelasan bagaimana dunia dipahami secara pasca fenomenologi oleh Don Ihde. Dan yang terakhir ada refleksi atas teknologi mendatang. Buku ini akan membawa kita untuk tahu bagaimana persoalan teknologi mampu mengubah persepsi manusia pada dunianya, dan bagaimana juga keduanya memiliki relasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Awal mulanya terjadi perdebatan antara status sains dan teknologi adalah mana yang lebih dulu lahir, sains dulu atau teknologi dulu. Sebagian berpendapat mereka memahami bahwa sains lahir terlebih dahulu daripada teknologi. Tetapi dari mana asalnya? Kapan? Apa itu sains? Apakah sains itu harus metodis, objektif, dan sistematis? Lalu bagaimana dengan teknologi yang hadir pada zaman Romawi tanpa berpijak pada sains objektif? Contohnya, manusia yang awalnya berburu dan meramu harus membangun alat-alatnya hanya berpijak pada praksis daripada teoretis. Dan juga bagaimana status sains lama dan sains baru? Apa sains baru harus bertalian dengan teknologi, atau bagaimana dengan teknologi yang selama ini membantu para ilmuwan untuk menyelidiki entitas tertentu yang dianggap tidak dapat terjamah untuk hanya oleh kemampuan indrawi semata? Contohnya yaitu lahirnya mikroskop elektron. Di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa Heidegger mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan Ihde. Heidegger tidak percaya bahwa teknologi adalah terapan dari sains, sedangkan Ihde sebaliknya. Teknologi dan sains lahir dari induk yang berbeda. Mereka bertemu dalam penggunaan instrumen dan secara lebih luas lagi dalam dimensi persepsi-persepsi. Namun, apakah benar demikian? Oleh karena itulah, Francis Lim akhirnya menulis buku Filsafat Teknologi dengan tujuan yang pertama itu untuk membedah hubungan sains dan teknologi, lalu membedah pemikiran Heidegger dan Don Ihde. Yang ketiga, mengkritisi relasi teknologi dengan manusia sekaligus dunia, dan yang terakhir memberikan tanggapan atas gagasan Don Ihde. Buku ini terdiri dari 5 bab yang dimana masing-masing setiap babnya memiliki beberapa sub-bab bagian yang terdiri dari beberapa materi. Dalam buku Filsafat dan Teknologi ini dijelaskan perbedaan filsafat teknologi berdasarkan pengertian epistemologi, metafisika, aksiologi, dan sosial politik. Filsafat teknologi itu sendiri merupakan cabang dari filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting yang perlu direfleksikan secara mendalam.
Sedangkan menurut epistemologi, filsafat teknologi ini berarti persoalan sifat teknologi, pengetahuan tentang teknologi, dan sebagainya. Sedangkan menurut metafisika, filsafat teknologi ini bersifat realitas, kebebasan, artificial, dan sebagainya. Menurut aksiologinya, filsafat teknologi ini mengandung etika, moral, estetika, dan sebagainya. Lalu dalam sosial politik, filsafat teknologi ini mencontohkan bagaimana teknologi di masyarakat beserta kebijakannya. Dalam buku Filsafat dan Teknologi juga terdapat perdebatan tentang posisi terpenting antara sains dan teknologi. Pada zaman Yunani kuno, dijelaskan bahwa belum ada sains eksperimental, tetapi spekulasi dan lebih mendekatkan pada aktivitas berpikir dan berteori. Sedangkan pada masa Romawi Helenis, menjelaskan perkembangan teknologi dengan contoh jam matahari. Lalu pada abad ke-8 dijelaskan filsafat dan iptek lebih bersifat teologis. Lalu pada zaman Renaissance atau bangkitnya pengetahuan, itu dijelaskan adanya distribusi pengetahuan Islam, Romawi Helenis, dan Yunani kuno. Lalu pada zaman modern, filsafat disebut sebagai metafisika dan sains disebut sebagai fisik. Lalu pada abad ke-19, sains menjadi terapan, memicu revolusi industri, dan filsafat terjebak pada metafisika. Lalu pada abad ke-20 muncul pragmatisme, positivisme, dan fenomenologi yang mengubah filsafat menjadi lebih konkret. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai filsafat teknologi dan pemikiran Don Ihde. Filsafat teknologi sendiri diawali oleh Martin Heidegger dan John Dewey. Mereka membawa posisi keunggulan praksis terhadap teori. Hakikat sains adalah eksperimental dan teknologis. Lalu Don Ihde menyampaikan pendapatnya, yakni menyoroti persoalan relasi teknologi antara manusia dan dunia. Teknologi awal yang diungkapkan oleh beliau adalah berupa batu, ranting, dan barang-barang yang ada di alam. Beliau juga mengungkapkan bahwa alam sebagai syarat-syarat suatu artefak teknologi. Berikutnya juga ada pendekatan Don Ihde dalam filsafat teknologi, yaitu kajian fenomenologi dan interdisipliner yang dinamakan pasca fenomenologi dan menggunakan teori variasi. Teori variasi itu sendiri merupakan teknologi yang dihasilkan tidak selalu mengikuti kehendak dan desain penciptanya, bisa bervariasi atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Lalu teknologi mengalami transformasi dari intensi semula yang memunculkan konsekuensi yang tidak disengaja. Dasarnya pemikiran Don Ihde ini bersifat pragmatis, konkret, relativistik, interaksional relasi, dan intensionalitas. Selanjutnya ada pemikiran Heidegger tentang teknologi. Siapa sih Heidegger ini? Beliau memiliki nama lengkap Martin Heidegger yang merupakan seorang filsuf teknologi yang membahas esensi teknologi. Beliau mengungkapkan bahwa teknologi mendahului sains secara ontologis, bukan teknologis. Teknologi merupakan suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara bertindak kita, cara bagaimana kita menggunakan alat, dan cara kita berhubungan dengan dunia kehidupan sehingga teknologi membentuk arah gerak sains. Secara historis ontologis, teknologi mendahului sains. Tetapi secara kronologis itu sebaliknya, yaitu menekankan pandangan persediaan yang menentukan arah gerak sains. Jadi persediaan ini mendahului sains modern. Lalu terdapat perbandingan antara pemikiran Ihde dengan pemikiran Heidegger. Ihde mengungkapkan bahwa teknologi dan sains lahir dari induk yang berbeda, tapi bertemu dalam penggunaan instrumen dan secara kemendahuluan teknologi atas sains. Sains terdorong karena kemendahuluan teknologi. Beliau praksis mendasari hubungan manusia, teknologi, dan dunia.
Lalu berbeda dengan Heidegger mengungkapkan bahwa alam sebagai persediaan dan totalitas mengubah budaya. Lalu beliau berkata bahwa keterhanyutan manusia ketika menggunakan alat dalam keseharian. Selanjutnya ada fenomenologi instrumentasi. Fenomenologi instrumentasi merupakan teknologi digambarkan memiliki hubungan dengan dunia kehidupan manusia. Teknologi mentransformasi keadaan, teknologi netral sekaligus determinis. Lalu teknologi mengubah pengalaman dan persepsi manusia, mikro dan makro persepsi. Contohnya yaitu ada lensa, kaca, jendela, mikroskop, dan teleskop. Lalu berikutnya ada penjelasan mengenai Ihde menggagas 4 jenis hubungan antara manusia dan teknologi. Keempat hubungan tersebut yaitu hubungan kebertubuhan, hubungan hermeneutis, hubungan keberlainan, dan hubungan latar belakang. Berbagai jenis hubungan manusia teknologi ini membentuk suatu kontinum penggunaan alat teknologi oleh manusia, dan bagaimana penggunaan alat mengubah pengalaman serta persepsi manusia akan dunia kehidupan. Yang pertama itu merupakan hubungan kebertubuhan. Ciri transparan pada alat penting bagi manusia supaya dapat menubuh dengan alat atau menjadikan alat sebagai perpanjangan tubuhnya. Alat dalam hubungan ini meningkatkan dan memperluas jangkauan kemampuan tubuh manusia. Alat diasimilasikan menjadi kombinasi manusia alat sedemikian rupa sehingga alat dan manusia penggunanya bersama-sama menghadapi atau menafsirkan dunia. Dunia sekitar menjadi terminus dari intensionalitas manusia. Alat ini difungsikan untuk mempersepsi dunia sekitar atau untuk melakukan tugas, dan biasanya tidak disadari karena sifat transparannya. Semakin tinggi kadar transparansinya, maka akan semakin baik suatu alat memediasikan manusia dan dunianya. Hubungan kebertubuhan ini secara umum dilukiskan sebagai perkumpulan manusia dan alat teknologi dengan dunia. Lalu yang kedua pada hubungan hermeneutis, yaitu ciri ketidaksadaran akan wujud alat memungkinkan alat menjadi terminus dari intensionalitas manusia, di mana manusia sebagai pengguna alat melihat dirinya terpisah dari alat. Lalu alat ialah bagian dari dunia dan oleh sebab itu dibutuhkan penafsiran. Realitas dunia diwakili oleh alat tersebut, di mana dunia ditampilkan melalui teks yang ada pada alat. Untuk mengetahui realitas dunia, pengguna alat perlu membaca dan menafsirkan apa yang tertera pada alat. Hubungan hermeneutis ini dilukiskan sebagai manusia dengan perkumpulan antara alat teknologi dan dunia. Lalu yang ketiga ada hubungan keberlainan. Hubungan keberlainan ini melihat alat teknologi sebagai yang lain. Manusia memiliki pilihan hendak berelasi dengan dunia melalui teknologi atau tidak. Hubungan keberlainan ini dilukis sebagai manusia, alat teknologi, dan dunia. Lalu yang terakhir ada hubungan latar belakang. Hubungan latar belakang ini memandang teknologi berada di latar belakang tanpa memainkan peranan yang utama, namun tetap penting dan berpengaruh. Selain mempengaruhi pengalaman dan persepsi manusia, teknologi juga berdampak pada budaya manusia. Dampak teknologi terhadap budaya berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Ihde mengatakan bahwa teknologi tertanam dalam budaya, maksudnya yaitu teknologi yang sama digunakan dengan cara yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Teknologi juga mempunyai sifat multistabilitas, di mana alat teknologi yang sama mungkin memiliki kegunaan yang berbeda dan menjadi stabil dalam budaya berlainan. Oleh karenanya, tidak dapat dinafikan bahwa teknologi berperan penting dalam hubungan manusia dengan dunianya, juga dalam budayanya.
Ciri budaya yang muncul berkat penggunaan teknologi kini adalah plurikulturalitas, di mana terjadi kesadaran akan budaya-budaya lain. Masing-masing budaya dianggap sama penting. Meskipun kehidupan manusia amat dipengaruhi teknologi, pengalaman manusia akan teknologi tidak pernah total. Maksudnya di sini itu manusia masih dapat mengalami dunia kehidupan tanpa teknologi, seperti menikmati pemandangan atau menikmati angin yang bertiup di senja hari. Jadi manusia itu tidak secara total dikendalikan oleh teknologi karena manusia masih mempunyai kebebasan. Apakah ia akan menggunakan alat teknologi atau tidak? Dari beberapa gagasan ide dalam buku Filsafat Teknologi, terdapat beberapa kritik terhadap pemikiran beliau. Di antaranya yaitu ide melupakan dimensi sosial di mana teknologi hanya berciri sosial ketika diterapkan di masyarakat. Ide juga kurang memperhatikan teknologi sebagai sebuah sistem yang memiliki kekuatan independen dari manusia dalam arti tertentu. Lalu kritiknya itu juga berisi bahwa ide kurang dalam eksplorasi teknologi secara kultural, di mana perkembangan teknologi kini tidak hanya membawa plurikulturalitas yang berfokus pada teknologi, namun juga melahirkan suatu homogenitas budaya. Lalu selain itu juga, ide juga hanya berfokus pada teknologi sederhana, lupa membedakan teknologi tradisional dan modern. Lalu dalam hal sains dan teknologi, ide kurang menaruh perhatian dalam perbedaan antara peran sains dan teknologi modern dan teknologi tradisional. Berikutnya dalam persoalan etika, ide mengakui bahwa ia kurang memperhatikan dimensi sosial politik dan teknologi dan bioteknologi yang sangat mempengaruhi manusia. Ide juga kurang menyoroti perkara etis dan tanggung jawab para saintis dan teknolog dalam mengembangkan teknologi. Dalam buku ini dijabarkan bahwa ide sendiri mengakui bahwa ia kurang memperhatikan dimensi sosial politik dari teknologi dan wilayah bioteknologi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, ia juga kurang menyinggung soal etika dan dalam wilayah teknologi yang semakin penting akibat penerapan teknologi dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi manusia sebagai individu dan cara hidup kolektif masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki batasan dalam arti kesejahteraan manusia. Berkat perkembangan teknologi secara pesat, tidak dibarengi dengan perkembangan moralitas. Ide juga kurang menyoroti perkara etis dan tanggung jawab para saintis dan teknolog dalam mengembangkan teknologi. Ide tidak mempertanyakan soal etika dalam teknologi sebagaimana filsuf teknologi yang lain seperti Hans Jonas. Soal etika dan moral dari perpindahan teknologi, terutama perpindahan teknologi dan nilai-nilai yang menyertainya dari negara industri maju ke negara dunia ketiga. Sebagai masyarakat yang hidup di negara berkembang, seharusnya mempertanyakan teknologi yang ditransfer dari negara-negara maju. Apakah penggunaan teknologi dari negara maju ini sungguh-sungguh berguna untuk meningkatkan taraf hidup kita, atau bagaimana? Pengalaman manusia dan budaya berubah akibat penerapan teknologi yang dalam arti tertentu asing dari budaya. Akan tetapi hal ini justru menjadi semacam peringatan untuk menyadari efek yang dibawa oleh teknologi. Akhirnya buku Filsafat Teknologi ini membuka tema baru yang masih belum diteliti, yakni bagaimana hubungan manusia dengan alat-alat yang canggih dan kompleks yang semakin banyak diciptakan untuk mengkaji sains. Permasalahan ini belum dibahas secara mendalam oleh ide karena ia terlalu berfokus pada alat sederhana yang berhubungan erat dengan manusia, alih-alih pada alat teknologi sebagai sebuah sistem. Tema baru yang lain berkaitan dengan organ-organ bionik.
Kita bisa membayangkan kondisi pasca manusia di mana berkat kemajuan rekayasa genetika yang canggih, manusia mampu menciptakan organ-organ bionik. Pertanyaan yang mengemuka, misalnya, organ-organ ini termasuk dalam hubungan manusia teknologi yang mana? Sesudah manusia dilengkapi dengan organ-organ bionik ini, apakah manusia masih dapat dikaitkan menjadi manusia atau pasca manusia? Sekian pembahasan mengenai buku Filsafat Teknologi yang ditulis oleh Francis Lim. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.